Gue Rizky, biasa dipanggil Ambon, dan gue dari Tangerang Selatan. Kita langsung masuk jurang aja ya. Ngapain sih ada polisi? Ngapain sih ada polisi di Bintaro? Gue capek muter balik, gue takut. Maksud gue tuh, takut. Gue nggak pakai helm. Gue nggak pakai helm. Gue nggak pakai helm. Gue takut. Gue takut. Gue nggak pakai helm. Gue muter balik langsung gitu sih ya. Takut gue. Tapi gue nggak tahu kenapa ya. Kayak ada polisi di lampu merah. Kita tahu kita lengkap, tapi baunya deg-degan aja gitu, kayak dia bakal ngelakuin apa ya, gitu. Itu tandanya adalah polisi tuh nggak nyaman di mata masyarakat. Karena polisi kalau udah nyamperin nih, kita tuh nggak bisa dia kayak pengamen, kayak datang nih, set, dek, maaf pak, gitu. Ngapain maaf gitu? Dia aja bukan pengamen gitu. Kita nggak bisa nge-treat dia sebagai pengamen. Tapi hebatnya dari polisi adalah, yang gue suka adalah kemampuan dia untuk ngebaca orang. Kita lengkap pakai helm, tapi kita nggak bawa SIM, dia tahu. Aneh banget tuh. Gue mau merah kayak, dek, kamu nggak bawa SIM kan? Iya. Ikut saya ke pinggir. Gue ngikut ke pinggir. Karena gue penasaran dengan skill itu. Gue tanya, Pak, tahu dari mana, Pak? Kelihatan dari ekspresi kamu. Dari saya datang, kamu ngomong wadu-wadu kan? Iya lagi, wadu-wadu. Gampang ketebak gitu akhirnya gue. Jadi mending nggak usah lah gitu. Dan kenapa sih polisi itu selalu malas ngurus hal-hal remeh? Kenapa dia lebih tegas, lebih cepat ngurus hal-hal yang berbau narkoba, yang ada duitnya? Ngurus bokep, narkoba, tuh cepet tuh mereka tuh. Apalagi artis tuh yang lakuin, cepet banget tuh dia. Yang penting naik pangkat kan? Cepet gitu. Nah, kenapa dia malas ngurus hal-hal kecil? Nih, gue kasih tahu. Gue nggak suka kalimat oknum. Kalau polisi salah, jangan dibilang oknum polisi. Bilang aja, iya itu bagian dari polisi, kami minta maaf. Cukup. Karena kalau kita kumpulin ada berapa oknum di negara ini? Ada berapa banyak orang yang nembak SIM? SIM motor 400, mobil 6,5, kalau paket 1 juta. Tahu gua. Bukan karena gue nembak, gue jago kalau bikin es doang mah bisa gua. Tapi karena polisi tuh semuanya tuh, nggak semuanya salah orang, tapi nggak semuanya salah polisi, ada salah masyarakatnya juga. Kenapa sih orang kalau ditilang milih bayar? Kenapa sih nggak sidang? Kalian tahu nggak di sidang kalian ngapain? Ada yang pernah disidang? Ada yang pernah ditilang? Om Deddy pernah ditilang? Enggak. Jangan yang sekarang, pas masih gendut, yang dulu. Sekarang nggak mungkin. Pas masih gendut, jangan yang sekarang. Lagian dia mah nggak bisa ditilang, tahu Om Deddy mah. Di jalan nih polisi, ada SIM-nya. Ini ada nih gitu, langsung sulap aja gitu, ada iya aja, langsung ada, bisa dia. Surat-surat lain ada, pesulap, mentalis curang, pesulap gitu, karena polisi itu malas ngurus hal-hal kecil. Contoh, nih banyak cerita dan ada cerita gue, ada cerita orang lain yang ngasih tahu gue. Ada kasus temen gue SIM-nya hilang, lapor ke polisi. Pak, SIM saya hilang. Tahu jawabannya apa? Nggak langsung diproses. Polisi ngomong, cari dulu lah. Dia pikir nggak nyari kali orang. Dia pikir orang bawa SIM nih, jatuh. Tap, mana ya? Lapor polisi. Ah, enggak. Pasti dicari dulu. Pasti dicari dulu, nggak tiba-tiba, Pak, SIM saya hilang. Cari dulu lah. Jawaban gila macam apa itu? Nih, gue kasih tau lagi. Ada, ini temen gue yang ngomong. Pernah waktu itu nenek gue hilang. Gue nggak bohong, nenek gue hilang. Pas udah 4 jam hilang, dia lapor ke polisi. Polisinya ngomong, kalau belum 2 hari, belum kehilangan berarti. Kalau 4 jam kan nenek-nenek masih bisa dicari kan? Paling kemana gitu larinya. Kalau udah 2 hari, nenek-nenek 2 hari kemana kan kita nggak tahu. Dia berenang ke Selat Sunda, kita nggak pernah tahu. Nenek-nenek kemana 2 hari? Maksud gua diurus. Jangan males. Kenapa sih males gitu? Jangan males. Jangan males gitu, diurus. Kita tuh udah serendah itu kepercayaan kita terhadap polisi. Bahkan nih, temen gua motornya hilang. Bareng gua di kerjaan. Lapor bareng gua. Ngelapor ke polisi. Pak, motor saya hilang. Warna apa? Warna merah. Di mana? Di kerjaan. Dia sambil ngetik tuh. Terus apa lagi? Kamu dikunci stang nggak motornya? Iya Pak, dikunci stang. Ada satpamnya? Ada. Nih, dia jawab kayak gini. Nih, dengerin. Hebat-hebat ya, Dek, maling sekarang. Wah, gimana nggak gila gue dengernya kan?
Kok dipuji? Cari cara dong. Ada Cristiano Ronaldo nih ngegocek, ada back, tugasnya nahan. Kegocek nih back, wih keren gua kegocek begitu. Enggak, ditahan dong. Ditahan dong, tolong dong, maksudnya ditahan gitu. Kita semuanya udah nggak ada yang dipercaya nih, bahkan polisi kita udah mulai merendah kepercayaan kita terhadap polisi. Bahkan kita tuh kepercayaan terhadap pemerintah kita udah menurun banget. Korupsi di mana-mana. Sampai korupsi untuk yang dipakai masyarakat, tol MBZ itu dikorupsi, teman-teman. Itu semua mobil lewat situ banyak yang ngeluh. Banyak pecah, mobilnya hancur. Kan kita jadi wajarin kalau rest area 57 rame kan? Tahu rest area 57? Kalau nggak tahu saya nyanyiin rest area. Ya kalau lupa gue nyanyiin. Gak usah dilanjutin, nggak apa-apa jujur. Karena rame gitu. Bahkan kita korupsi nggak cuma sekarang, dari dulu. Kita korupsi udah dari lama. Tahu Jalan Anyar Panyarukan? 1000 kilometer itu dikorupsi. Bayangin dikorupsi dari lama. Kita nggak korupsi sekarang doang. Ternyata Dendles ngasih duit ke bupati. Bupati nggak ngasih ke orang-orang masyarakat-masyarakatnya yang kerja. Bayangin sejahat apa sama orang Belanda. Pasti kan orang Belanda ngecek lapangan. Iya kan? Orang Belanda mah taunya mereka dibayar. Tapi orang Indonesia taunya Belanda jahat. Orang Indonesia lagi kerja nih. Orang Belanda datang so asik. Hehehe, lagi pada kerja nih. Lemas-lemas banget nih orang Indonesia kayak, siapa sih bangsat putih ini gitu, kayak lu tuh korupsi monyet gitu. Bahkan mereka dikasih makan yang tidak layak. Orang Indonesia pada saat itu nasi loknya belalang apa kalau nggak salah. Gua nggak ngerti. Pokoknya udah parah banget teman-teman. Nih gua kasih tahu terakhir dari gua. Kita semuanya udah nggak dipercaya. Bahkan masyarakat kita udah sering korupsi. Banyak banget pemerintah yang korupsi. Polisi udah nggak dipercaya. Gue bakal ngasih solusi buat polisi-polisi. Dengerin. Banyak orang masyarakat yang ngomong, tolong dong polisi kalau misalnya kita laporan diurus. Tolong jangan cuek. Tolong jangan jahat. Sekarang gini, kalian yang pernah di BAP, tahu nggak polisi kalau habis di BAP ngapain? Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu kan? Diurus enggak apa enggak kan kita nggak tahu. Contoh gue polisi, lapor gue motor lu hilang. Motor gue hilang, Pak. Di mana? Di depan. Dikunci stang nggak? Kunci, Pak. Ya udah sana kamu pergi, saya urus. Iya, Pak. Cekecit. Langsung tidur, udah dirobek doang kertasnya, kita nggak tahu dia ngapain. Kita nggak tahu dia ngapain. Nggak pernah diurus, bayangin. Permasalahannya simple, polisi selalu nggak pernah dengar, polisi selalu cuek. Tahu nggak solusinya apa? Apa susahnya sih pura-pura peduli? Paham nggak? Apa susahnya pura-pura peduli biar orang Indonesia kita yang lapor sama polisi nyaman? Datang nih, Pak, motor saya hilang. Tinggal gini dong loh. Astaga, hilang di mana? Hilang di mana? Hilang di mana? Kasih tahu saya. Iya, motor saya warna merah. Merah, saya suka banget motor itu. Sini, saya tulis. Iya Pak, motor saya hilang baru 2 bulan. Saya juga kalau bagus, saya pukul malingnya sih, saya tulis. Udah, pokoknya kamu pergi, nanti besok saya langsung ada motor kamu. Iya, siap. Dia pergi, polisi lanjut tidur, mau lanjut main game, terserah. Yang penting peduli aja dulu. Bener gak? Biarin seenggaknya kita pulang, di otak kita tuh polisi lagi kayak, cek wifi, cek semuanya, di sini CCTV, ketemu, udah. Jadi buat teman-teman semuanya terakhir dari gua. Banyak oknum polisi, gue nggak suka kalimat oknum, cuman buat teman-teman semua yang pernah ada masalah sama polisi, tulis di kolom komentar. Terserah mau polisi yang jahat, yang baik, tulis di kolom komentar. Kita bandingkan lebih banyak polisi atau oknum polisi. Makasih, gue Rizky Ambon.